Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu intinya adalah memperbaiki akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu intinya adalah menyempurnakan akhlak. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak, artinya akhlak itu adalah bagian yang tertinggi dari Islam. Jadi kalau kita sudah berbicara akhlak, berbicara adab, tentunya berbicara kebaikan. Esensi daripada adab itu adalah ya orang benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan. Kemudian adab atau akhlak itu jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Itu adalah akhlak. Jadi yang namanya adab atau akhlak itu adalah isinya adalah tentang kebaikan. Jadi kalaupun aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang berbagai macam keilmuan, tapi intinya adalah bagaimana orang itu menjadi baik, menjadi orang yang berakhlak, menjadi orang yang beradab. Tidak bisa kita kemudian memperbanding-bandingkan, misalkan saya orang jujur, kemudian orang lain adalah orang beradab. Jadi baik mana kejujuran dengan orang yang beradab? Itu tidak bisa. Kenapa? Karena orang jujur itu adalah juga baik, kemudian orang benar itu baik, kemudian orang beradab juga baik. Jadi satu sama lain saling mengikat. Jadi kalau sudah berbicara masalah adab, berbicara masalah akhlak adalah berbicara masalah tentang kebaikan. Dan intinya dalam Islam itu adalah Rasulullah diutus itu agar menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berakhlak, menjadi orang yang beradab. Jadi orang yang tidak berbicara jujur itu tidak beradab namanya. Orang yang tidak berbicara benar itu tidak beradab namanya. Orang tidak jujur dalam perkataan, tidak jujur dalam perbuatan, itu namanya tidak beradab, tidak berakhlak. Nah, kemudian mana sekarang caranya agar kita berakhlak kepada Rasulullah, caranya berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada sesamanya, berakhlak kepada yang paling tua, berakhlak kepada lingkungan selain manusia misalkan. Dan itu semuanya adalah akhlak. Dan itu sudah diatur dalam Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada. Kemudian tinggal kita saja cara menjalankan. Kalau sudah orang itu melakukan suatu akhlak yang baik, kemudian adab yang baik, dia bukan lagi membaca Al-Quran, tapi menjalankan isi kandungan Al-Quranul Karim. Jadi artinya dia sudah paham dengan isi kandungan daripada Al-Quran. Maka dia bisa melakukan apa yang ada dalam kandungan Al-Quranul Karim. Jadi kalau orang cuma bisa baca tapi tidak bisa melakukan, dia cuma sebatas membaca, tidak bisa melakukan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran itu. Banyak sekali. Kalau kita perhatikan di dunia ini juga banyak sekali. Siapa yang tidak pandai membaca Al-Quran? Siapa yang tidak pandai membaca hadis? Kemudian siapa yang tidak hafal Al-Quran? Siapa yang tidak hafal hadis? Tapi pertanyaannya berakhlak atau tidak? Berakhlak kepada siapa? Ya berakhlak kepada bagaimana cara akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada guru, akhlak kepada yang lebih tua, kepada ibu bapak, kepada sesamanya, tetangga, handai taulan, kepada kawan, kepada selain makhluk Allah, selain manusia misalkan. Nah, itu harus kita jalankan akhlak itu.
Bukan cuma sekedar kita berbicara akhlak tapi tidak tahu cara melakukannya. Tapi tidak sekedar kita berbicara tapi harus melakukannya, harus mempraktekannya. Karena tidak nyaman kalau kita berbicara tanpa melakukan. Dan orang itu tidak akan paham, cuma berbicara tapi tidak paham, tidak melakukan. Kalau sudah melakukan dan berbicara itu lebih mantap dan lebih aman, lebih yakin bahwa memang adab itu adalah memang seharusnya dilakukan oleh manusia. Dan itu memang yang dianjurkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.